Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, kembali lagi dalam renungan Seminari Tinggi Santo Fransiskus Xaverius Ambon, edisi 27 September 2025. Peringatan wajib Santo Vincentius A. Paulo, Imam. Bersama saya, Frater Brian Isidorus Resubun, menyapa umat Allah terkasih dengan tema melayani dengan hati di tengah duka cita. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santo Vincentius A. Paulo, seorang kudus yang hidupnya menjadi teladan pelayanan penuh kasih kepada kaum miskin, orang sakit, dan mereka yang berduka. Bacaan Injil hari ini dalam Injil Lukas menampilkan Yesus menubuatkan tentang penderitaannya. Mari kita merenungkan bagaimana sabda ini mengajarkan kepada kita untuk ikut hadir dan melayani dengan hati, terutama bagi mereka yang sedang mengalami duka cita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Namun para murid tidak memahami perkataan itu dan takut bertanya. Yesus tahu penderitaan itu akan datang, tetapi ia tetap berjalan menuju salib demi kasihnya kepada kita. Injil hari ini mengajarkan bahwa penderitaan bukan akhir dari segalanya, tetapi jalan menuju kehidupan baru. Yesus menerima salibnya dengan rela karena itu adalah jalan keselamatan bagi kita. Inilah semangat yang dihidupi Santo Vincentius. Ia tidak lari dari penderitaan orang lain. Ia justru hadir, menemani, dan memberikan pengharapan bagi mereka yang paling kecil, paling miskin, dan yang paling menderita. Di tengah dunia yang sering ingin lari dari penderitaan, Santo Vincentius mengajak kita untuk hadir, menemani, dan mengulurkan tangan. Kita bisa bertanya, bagaimana kita menjadi tangan Yesus bagi mereka yang sedang berduka. Saudara-saudari terkasih, saya teringat akan sebuah peristiwa pengalaman yang saya alami ketika membantu melayani ibadah penghiburan di rumah umat di paroki di mana saya bertugas. Keluarga itu baru saja kehilangan sosok ayah, bapa bagi mereka. Setelah selesai ibadah, saya tidak langsung pulang ke pastoran, tetapi saya duduk bersama keluarga, mendengarkan cerita mereka tentang almarhum semasa hidupnya. Di tengah tangisnya, istri almarhum berkata kepada saya, "Terima kasih sudah datang. Doa ini memberikan kekuatan bagi kami agar kami lebih kuat." Saya pulang dengan hati yang hangat dan penuh sukacita di tengah duka yang dialami. Saya berkata kepada teman seperjalanan, salah satu OMK yang menemani saya dalam melayani, "Hari ini saya belajar bahwa pelayanan
bukan hanya soal berbicara atau memimpin doa, tetapi tentang hadir bersama mereka yang berduka. Itulah pelayanan dengan hati, hadir mendengarkan, ikut merasakan duka, dan membawa penghiburan. Santo Vincentius Paulo mengajarkan kepada kita bahwa pelayanan sejati bukan sekedar memberi bantuan, tetapi menghadirkan kasih Allah dalam keheningan, dalam kesetiaan, dan dalam empati yang tulus. Injil hari ini mengajak saya dan kita semua untuk tidak takut menghadapi penderitaan. Yesus tidak menolak salibnya, karena lewat salib itulah kita memperoleh hidup baru. Begitu pula ketika kita hadir bagi mereka yang berduka, kita ikut memikul salib bersama Kristus dan menjadi sarana penghiburan bagi mereka. Mari kita belajar dari Santo Vincentius Paulo. Bukalah mata dan hati kita untuk melihat mereka yang berduka. Temani mereka, dengarkan mereka. Jangan buru-buru memberi nasihat. Kadang yang mereka butuhkan hanyalah kehadiran kita. Itulah cara kita menjadi tanda kasih Allah untuk mereka yang kita jumpai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk melayani dengan hati, seperti Engkau dan Santo Vincentius Paulo. Jadikanlah kami penghiburan bagi yang berduka, pengharapan bagi yang putus asa, dan saluran kasih-Mu bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.